Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 201. Adinata mengatakannya secara langsung sehingga Cynthia Yandra tidak bisa menahan tawa. Adik perempuan Cynthia Yandra adalah seorang pramugari, dan dia sangat jelas tentang persyaratan pramugari untuk lawan jenis. Gaji pramugari sangat tinggi, apalagi pramugari asing seperti Diana Yandra. Gaji pokok bulanan ditambah biaya per jam penerbangan dan subsidi penerbangan minimal 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan. Dan pramugari jelas tidak sesederhana menghasilkan banyak uang, mereka sering terbang ke seluruh dunia, dan mereka memiliki visi, pengetahuan, selera, dan gaya yang tinggi. Kami melihat banyak orang kaya, dan mereka yang mengejar mereka semuanya kaya atau bangsawan, dan tak satu pun dari mereka yang biasa seperti Cheng Wanli. Apalagi sebagian besar pramugari bertubuh tinggi dan berpenampilan luar biasa. Secara umum, mustahil melihat pria seperti Cheng Wanli yang bahkan tidak mampu membayar mahar sebesar 200.000 yuan. Dengan baik, Cheng Wanli juga sedikit malu, merasa terlalu banyak berpikir. Dia juga menganggap pramugari itu cantik, jadi dia menanyakan pertanyaan itu. Seperti yang baru saja ditebak oleh rubah tua Edward Su, Cheng Wanli adalah seorang pecandu kecantikan. Dia berpenampilan biasa-biasa saja, tetapi dia hanya menyukai orang-orang cantik. Pada saat ini, seorang awak kapal wanita berkulit putih turun dari kapal pesiar, memegang selendang putih mirip bulu dari Burberry di kedua tangannya, berjalan ke arah Cynthia Yandra, dan berkata dalam bahasa Inggris, "Nona Yandra, di luar berangin, tolong pakai ini." Cynthia Yandra tidak menyangka pelayanan di kapal pesiar itu begitu baik. Rasanya seperti perlakuan bintang 5. Dia langsung menerimanya dengan gembira. "Oh, terima kasih." Selendang ini juga merupakan edisi terbatas dan Cynthia Yandra belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, anggota kru wanita menyerahkan sebotol air mineral Vos kepada Cynthia Yandra. Mineral Vos juga merupakan air mineral paling mewah. Cynthia Yandra mengira dia telah meminumnya, namun kenyataannya, dia belum pernah meminum botol di tangannya. Di Tiongkok, Vos yang dapat diminum semua orang diproduksi di Gunung Zusi dan Xia di Tiongkok, dan ini bukanlah air terbaik. Botol yang dipegang Cynthia Yandra diproduksi di asal Vos, kota Ivenland di Norwegia, yang merupakan sumber air terbersih di dunia. Bahkan di luar negeri, Anda hanya bisa membelinya di tempat-tempat kelas atas. Cynthia Yandra menyesapnya dan merasa aneh, rasanya berbeda, lebih enak dari yang saya makan sebelumnya. Sejak Cynthia Yandra menjadi pacar Adinata, dia akhirnya menikmati kejutan satu demi satu hari ini. Pada saat ini, Cheng Wanli tiba-tiba bertanya pada Adinata, "Saudaraku, maukah kamu datang lagi nanti? Dari mana saja kamu?" Adinata tampak bingung. Wajah Cheng Wanli memerah dan dia berkata, "Tidurlah dengan pacarku." Engah, Cynthia Yandra baru saja meneguk air lagi, dan ketika dia mendengar kata-kata Cheng Wanli, dia langsung memuntahkannya. Cynthia Yandra memandang Adinata dengan tercengang. "Oke, Adinata, apakah kamu sudah cukup gila? Apakah kamu berencana untuk tidur dengan pacar orang lain?" Tidak, Cynthia, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan itu yang kamu pikirkan." Adinata sangat marah. "Cheng Wanli, idiot. Aku seharusnya menendangmu ke sungai Huangpu sekarang dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Mengapa aku memberimu sebotol anggur merah untuk membawa bencana padamu? Aku mendengus." Wajah cantik Cynthia Yandra menjadi marah dan dia langsung pergi ke kapal pesiar. Kecantikan. Adinata ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Cheng Wanli yang mabuk. "Saudaraku, kamu tidak perlu peduli dengan perasaanku. Dia dan aku sudah putus. Kamu bermain-main dengan wanita jalang itu dengan keras." Adinata mendorong Cheng Wanli menjauh. "Aku sedang bermain denganmu. Aku punya pacar. Bahkan jika aku tidak punya pacar, aku tidak suka hal semacam itu. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, temukan seseorang untuk diajak bermain," kata Adinata, segera berjalan kembali ke kapal pesiar dan mengejar Cynthia Yandra. Saat ini, Edward Su sudah masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz. Dia banyak minum hari ini, tapi tidak terlalu banyak. Lau Jian, yang telah berjuang keras di toko anggur sepanjang tahun, tidak dapat diyakinkan oleh seorang pemuda, hatinya selalu sangat terukur. Setelah masuk ke dalam mobil, Edward Su, yang duduk di kursi belakang, bertanya kepada pengemudi di depannya, "Di mana informasi tentang Adinata yang saya minta Anda periksa? Tunjukkan kepada saya secepatnya." Faktanya, sejak Edward Su mengetahui bahwa Cynthia Yandra punya pacar, dia meminta seseorang memeriksa informasi Adinata.
Namun saat informasi tersebut disampaikan, kebetulan Edvard Su sedang sibuk dengan urusan bisnis dan tidak membacanya. Ia meminta sopir untuk membacanya dan memberinya beberapa patah kata. Dia mengira Adinata ini hanyalah karakter kecil. Namun, melalui pertemuan hari ini, Edvard Su sangat menyadari bahwa Adinata ini adalah guru yang paling sombong dan sombong di dunia, atau dia benar-benar hebat. Bocah Adinata ini dapat meminjam kapal pesiar Bill Gates, mengetahui status pekerjaan seorang wanita asing dalam beberapa menit, dan dia berani membuat klaim liar tentang mengubah status quo pria dan wanita di Tiongkok. Orang ini jelas tidak sederhana. Pengemudi memperlambat mobilnya, mengeluarkan setumpuk barang dari kotak sarung tangan kopilot, dan menyerahkannya kepada Edvard Su. Setelah Edvard Su mengambilnya, dia menyalakan lampu di bagian belakang mobil dan melihatnya dengan cermat. Adinata menikah dengan keluarga Wibisana selama 3 tahun. Selama periode ini, dia mengantarkan makanan untuk dibawa pulang dan dipecat. Kemudian, dia diterjunkan ke perusahaan berkah Paja sebagai presiden. Yu Xiains menyerang Huasheng dan menghabiskan puluhan miliar untuk melawannya. Melihat ini, Edvard Su terkejut. Adinata, anak ini telah menghabiskan 10 miliar sebelumnya. Ini semakin membuktikan bahwa Adinata tidak berbohong ketika mengatakan bahwa dia menghabiskan puluhan miliar untuk membiarkan wanita asing menikah dengan pria Cina. Kemudian, dia diusir dari keluarga Brahma dan datang ke Tianhai bersama Cynthia Yandra. Semua biaya ditanggung oleh Cynthia Yandra. Keluarga Brahma yang mana? Apakah itu keluarga Brahma? Ada banyak sekali orang yang bermarga di seluruh Tiongkok, tapi mungkin hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa membiarkan anak-anak mereka mengeluarkan 10 miliar untuk bermain. Secara kebetulan, Edvard Su mengetahuinya. Faktanya, keluarga Brahma adalah keluarga misterius, dan cakupan bisnisnya sebagian besar berada di Tianhai dan Beijing lebih dari 10 tahun yang lalu, paling-paling. Hanya pengusaha di 2 tempat ini yang tahu sedikit tentangnya. Edvard Su, yang berada di Shenzhen, tidak tahu. Namun, karena masalah khusus, dia kebetulan memeriksa keluarga Brahma. Mata Edvard Su menyipit, dan ekspresi wajahnya sangat rumit, sehingga sulit bagi siapapun untuk menafsirkannya. Kemudian, Edvard Su menelepon, "Adong, apakah kamu masih di Inggris? Bantu aku menyelidiki keluarga misterius itu, keluarga Brahma. Aku ingin informasi tentang semua anggota keluarga Brahma." Seluruh wilayah Inggris hanya 240.000 km persegi. Jika Anda meminta saya memeriksa setiap kilometer, saya tidak percaya saya tidak bisa mengetahui di mana keluarga Brahma tinggal. Tidak peduli berapa banyak yang kamu belanjakan. Aku harus tahu siapa ayah Adinata. Di sisi lain, Adinata dengan cepat mengejar Cynthia Yandra dan memeluk pinggang rampingnya dari belakang. "Sayangku, apakah kamu marah?" Cynthia Yandra mendengus dingin. "Jika kamu belum tidur dengan pacar orang lain, mengapa kamu kembali?" Adinata memberitahu Cynthia Yandra segalanya tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Cynthia Yandra menghela nafas. Cheng Wanli itu sungguh menyedihkan. Untungnya, kamu sudah bertemu pacarnya. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesalinya ketika dia mengetahuinya setelah dia mengumpulkan hadiah 200.000. Adinata tersenyum dan berkata, "Jangan menyebut mereka lagi, aku akan membawamu ke tempat yang bagus." Adinata meraih tangan Cynthia Yandra dan membawanya ke atas haluan, di mana terdapat platform pengamatan berbentuk busur, yang merupakan tempat pemandangan terbaik di kapal pesiar. "Ya Tuhan, bukankah tempat ini bagus? Saya ingin tidur di sini malam ini." Cynthia Yandra berkata dengan gembira. Adinata memeluk Cynthia Yandra, "Sayangku, kapal pesiar ini milikmu sekarang. Kamu bisa tidur dimanapun kamu mau." Di masa lalu, Adinata telah makan makanan lunak. Sekarang, dia harus memberi kompensasi kepada Cynthia Yandra dengan tingkat romansa tertinggi di dunia. Bab 202. Adinata dan Cynthia Yandra berpegangan tangan dan berbaring di sofa super nyaman di dek observasi lengkungan. Ini adalah dek observasi, bukan tempat istirahat, jadi tidak ada tempat tidur. Tapi Cynthia Yandra menyukai pemandangan di sini, dan karena mereka berdua banyak minum, mereka tidak peduli di mana mereka tidur. "Sekarang meski saya tidur di lantai, saya masih bisa tidur nyenyak." Cynthia Yandra sedang berbaring dengan nyaman, memandangi sungai Huangpu di luar jendela kaca besar, dan berkata dengan emosi, "Alangkah baiknya jika kita berada di laut sekarang. Akan lebih baik lagi jika kita berbaring di sini dan menikmati pemandangan." Sungai kecil Huangpu tidak bisa dibandingkan dengan laut, hanya laut tak berujung, biru dan megah yang layak untuk kapal pesiar termewah di dunia. Adinata tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan mencium kening Cynthia Yandra. "Tidurlah, sayangku." "Ya." Cynthia Yandra memegang tangan Adinata dan segera tertidur. Pukul 7 keesokan paginya, Cynthia Yandra terbangun oleh sinar matahari di luar jendela. Ini adalah dek observasi dengan jendela kaca transparan di 3 sisinya.
Tidak ada halangan, dan sinar matahari bisa masuk dengan tidak hati-hati. Cynthia Yandra perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, Cynthia Yandra tiba-tiba melompat kaget. Ah, laut! Itu laut! Cynthia Yandra berjalan tanpa alas kaki dan terus mengetuk jendela, seperti anak kecil, menunjuk ke arah Adinata di laut yang indah di luar. Pemandangan saat ini sungguh menakjubkan. Laut tidak ada habisnya dan langit memiliki warna yang sama, dan Cynthia Yandra serta Adinata berada di kapal pesiar paling mewah, mengagumi pemandangan indah saat mereka bergerak maju. Kemarin, Cynthia Yandra menyayangkan pemandangan Sungai Huangpu yang kurang bagus dan ingin naik kapal pesiar untuk melihat laut. Sebagai pacar Cynthia Yandra, bagaimana mungkin Adinata tidak memuaskannya? Setelah Cynthia Yandra tertidur tadi malam, Adinata pergi ke kokpit dan meminta pengemudi untuk pergi dari Sungai Huangpu menuju laut yang indah. Cynthia Yandra bertanya dengan penuh semangat, bukankah kita seharusnya berada di Sungai Huangpu? Di mana kita? Adinata tersenyum dan berkata, kami tidak lagi berada di Tiongkok. Apa? Kita akan pergi ke luar negeri? Kemana kita akan pergi? Cynthia Yandra sangat terkejut sehingga setelah tidur siang, dia membuka matanya dan bangun. Dia berada di luar negeri, dan dia juga melihat laut favoritnya. Adinata, pacar ini, terlalu romantis kan? Adinata berkata, apakah kamu tidak ingin melihat laut? Saya akan meminta sopir untuk kembali ke negara pulau, dan kita akan kembali bersama untuk mengembalikan kapal pesiar ke Gates, sehingga kamu dapat menikmati pemandangan indah dari laut. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkanmu pada Gates. Kami kenal keluarga Chi. Cynthia Yandra sangat senang sampai dia hampir menangis. Dia langsung melompat ke pelukan Adinata dan mencium Adinata. Terima kasih, suami. Saat ini, dia merasa menjadi pacar Adinata sangat bahagia. Sebelumnya, Adinata bangkrut, diusir dari keluarga, dan hanya punya sedikit uang. Dia tidak pernah meminta Adinata melakukan sesuatu yang romantis. Dalam hal ini, Cynthia Yandra tidak mengeluh sama sekali, melainkan mencoba yang terbaik untuk membuat Adinata bahagia. Tapi gadis mana yang tidak perlu dicintai? Adinata membelai rambut Cynthia Yandra. Faktanya, dia datang ke negara pulau bukan hanya untuk membiarkan Cynthia Yandra melihat laut. Setelah berbincang dengan Edward Su tadi malam, dia menyadari bahwa masalah pernikahan, status perempuan dan pandangan hidup generasi muda di Tiongkok sangatlah serius, dan semakin parah. Dia ingin melakukan sesuatu untuk negara dan membantu pria muda biasa mendapatkan istri. Hanya dengan keluarga yang harmonis dan stabil masyarakat ini bisa damai. Sebaliknya, jika masyarakat dipenuhi oleh laki-laki yang tidak dapat menemukan istri, atau yang istrinya ditipu, maka segala macam kekerasan dan aksi pembalasan sosial akan terjadi tanpa henti, yang akan merugikan seluruh negara dan masyarakat. Tadi malam, dia juga menelepon saudara perempuan keempatnya. Perusahaan saudara perempuan keempat sudah mendiskusikan akuisisi dengan perusahaan Bailey. Diharapkan saudara perempuan keempat Adinata akan menjadi ketua baru Bailey dalam 2 hari ke depan. Ketika saatnya tiba, Adinata akan meminta saudara perempuan keempat untuk mempekerjakan Cynthia Yandra sebagai wakil presiden, dan kemudian meminta saudara perempuan keempat untuk memberi tugas kepada Cynthia Yandra. Isi tugasnya adalah merekrut karyawan di negara kepulauan, hanya wanita yang belum menikah, dan pergi ke Cina untuk bekerja sebagai kurir. Cynthia Yandra tidak tinggal di dek observasi sepanjang waktu. Setelah sarapan di restoran bersama Adinata, dia pergi ke dek untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Ada angin kencang di geladak, gaun panjang Cynthia Yandra tertiup angin, dan rambut panjangnya juga tertiup, membuatnya tampak semakin cantik. Adinata memeluk Cynthia Yandra dari belakang, menopang pagar dengan tangannya, dan menikmati pemandangan laut yang indah bersamanya. Sayang, kapan kita akan tiba di negara pulau? Mata Cynthia Yandra kabur. Kecepatan tertinggi kapal pesiar ini adalah 17 knot atau 31 km per jam, setidaknya membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai tujuannya, Dongjing. Ini akan memakan waktu 2 hari. Lagi pula kamu tidak sedang bekerja, jadi anggap saja ini sebagai liburan, kata Adinata. Cynthia Yandra juga sudah lama ingin bepergian bersama Adinata. 2 hari kemudian, kapal pesiar itu tiba di kota Dongjing, sebuah negara kepulauan. Sekarang sudah tanggal 1 Agustus, dan 5 hari lagi, Olimpiade akan diadakan setiap 4 tahun sekali. Cynthia, ayo kita tinggal di sini beberapa hari lagi, menonton beberapa Olimpiade lalu kembali ke Tiongkok, kan? Adinata bersiap mengemasi barang bawaannya dan turun dari kapal. Ketika Cynthia Yandra tidur di sini pada malam pertama, dia diam-diam kembali ke villa dan membawa paspor, pakaian, dan beberapa kebutuhan sehari-hari ke dalam pesawat. Cynthia Yandra sedang melihat ponselnya. Baiklah, saya belum menonton Olimpiade secara langsung. Saat ini, ponsel Cynthia Yandra menerima pemberitahuan push.
Gadis kelahiran tahun 1995 akan menjabat sebagai CEO baru perusahaan Bailey. Cynthia Yandra terkejut, apakah semua gadis kecil saat ini begitu kuat? Dia mengira dia adalah wanita termuda yang menjabat sebagai CEO sebuah perusahaan tercatat. Karena penasaran, Cynthia Yandra mengklik berita tersebut, lalu membacakan kepada Adinata, "Adinata, ada seorang gadis kecil kelahiran tahun 1995, yang tampaknya 1 tahun lebih muda darimu, bernama Aiki, yang bekerja untuk ketua Bailey Express." Ya, Adinata sebenarnya sudah lama mendapat kabar bahwa Aiki ini adalah adik keempat Adinata, namanya sebenarnya Aiki Brahma, namun ia sengaja tidak membeberkan nama belakangnya. Adinata bertanya, "Bukankah Anda pernah melamar perusahaan Bailey sebelumnya? Mengapa tidak mencoba perusahaan ini lagi?" Cynthia Yandra memikirkan Hijian, pria yang mengejarnya dengan gila-gilaan, dan menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja. Sebaiknya aku pergi ke tempat lain." "Kenapa?" Adinata penasaran. Rencananya adalah memberikan perusahaan Bailey kepada Cynthia Yandra. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa pergi ke Bailey? Saat ini, kru mengetuk pintu dan masuk. "Tuan Brahma, Nona Yandra, Anda boleh turun dari kapal. Tuan Gates akan menyambut Anda di luar." "Ya Tuhan, Tuan Gates ada di sini?" Cynthia Yandra sangat bersemangat. Saat ini, mereka telah tiba di negara pulau. Cynthia Yandra dan Adinata tidak membuang waktu lagi dan buru-buru turun dari kapal. Benar saja, begitu mereka turun dari kapal, mereka melihat tokoh besar yang sering muncul di berita. Mantan orang terkaya di dunia, pendiri Microsoft, Bill Gates. "Chris, lama tidak bertemu." Gates memeluk Adinata dengan ramah. "Lama tidak bertemu, Tuan Gates. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, pacar saya Cynthia Yandra." Adinata memperkenalkan Gates. "Nona Yandra, senang bertemu denganmu." Gates berinisiatif untuk menghampiri Cynthia Yandra dan menyapa Cynthia Yandra dengan ramah dengan etiket ciuman Amerika. Bab 203. Cynthia Yandra tersanjung dalam imajinasinya, Gates paling banyak akan menjabat tangannya secara simbolis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gates akan menyambutnya dengan cara yang begitu intim. Ini membuktikan bahwa hubungan Adinata dengannya sangat baik, bahkan Cynthia Yandra tidak diperlakukan sebagai orang luar. Cynthia Yandra sedikit gugup karena ritual ciuman di berbagai daerah berbeda, misalnya, di Prancis Utara tempat dia tinggal selama 2 minggu, diperlukan 5 ciuman saat bertemu. Cynthia Yandra tidak cukup tahu tentang hal-hal asing, jadi dia hanya beradaptasi dengan situasi dan memberikan ciuman seremonial simbolis kepada Tuan Gates dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Gates, senang bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar kepada dunia. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda." Cynthia Yandra sedikit bersemangat. Anak keluarga mana yang tidak tumbuh menggunakan sistem Win Gates? Gates dapat melihat bahwa Cynthia Yandra sedikit gugup, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan gugup, Nak, kita semua adalah bangsa kita sendiri." Kemudian, dia berinisiatif memperkenalkan Cynthia Yandra. "Ini putriku Jennifer, dan orang di sebelahnya adalah tunangannya Niall." Cynthia Yandra pun mencium wajah Jennifer. Jennifer masih muda, baru berusia 23 tahun, hampir seumuran dengan Adinata. Yang tidak diketahui Cynthia Yandra adalah Gates bermaksud agar Jennifer menikah dengan Adinata, karena keduanya sudah saling kenal sejak kecil, dan Jennifer selalu menyukai Adinata yang berkeliling dunia dan menganggap hidupnya keren. Namun, 3 tahun lalu, keluarga Brahma meminta Adinata untuk menikah dengan keluarga Wibisana, dan masalah tersebut ditunda. Sejak itu, Jennifer mulai berkencan dengan pacarnya. "Ayo, aku akan mengajakmu makan malam. Saat Anda tiba di negara kepulauan, wajar jika Anda menyantap masakan negara kepulauan." Tempat di mana Gates mengajak Adinata dan Cynthia Yandra disebut restoran Matsukawa Kaiseki, yang merupakan restoran nomor 1 di Dongjing. Menikmati lezatnya makanan, Cynthia Yandra merasa sangat jarang bisa makan bersama mantan orang terkaya di dunia itu. Jadi saya bertanya kepada Gates, "Tuan Gates, bolehkah saya berfoto dengan Anda dan mempostingnya di momen?" Cynthia Yandra ingin mengambil foto dirinya dan Gates sedang makan malam bersama lalu mempostingnya di WeChat Moments. Banyak orang beranggapan bahwa orang yang benar-benar kaya itu sangat rendah hati dan tidak mau pamer kekayaannya. Hanya generasi kedua dari orang kaya palsu yang bisa memamerkan mobil dan tas mewahnya. Orang yang benar-benar kaya raya, tinggi, kaya, tampan, berkulit putih dan cantik tidak akan memamerkan hal-hal ini. Ini adalah kesalahpahaman total. Orang kaya adalah sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan materi lebih tinggi dan lebih suka pamer. Alasan mereka tidak memamerkan mobil mewah atau tas bermerek adalah karena di mata mereka, barang-barang itu hanyalah kebutuhan sehari-hari dan tidak ada yang perlu dipamerkan. Cynthia Yandra tidak pernah memposting tas, mobil, DLL di lingkaran pertemanannya.
Semua orang di lingkaran pertemanannya mampu membelinya. Bahkan jika Anda mempostingnya, tidak ada yang akan iri pada mereka. Namun, foto bersama Bill Gates berbeda. Ada banyak orang kaya di Cina, tapi siapa yang berkesempatan makan malam bersama Gates yang terkenal itu? Gates tersenyum dan berkata, tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di lingkaran pertemanan Anda. Adinata juga sangat senang memuaskan kesombongan kecil Chintya Yandra. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Kemudian, dia mengirim foto itu ke Moments for Chintya Yandra. Tak lama kemudian, lingkaran pertemanan ini disukai banyak orang dan juga menerima pesan WeChat. Chintya, ada informasinya, Adinata mengingatkan Chintya Yandra sambil masih memegang ponselnya. Chintya Yandra sedang mengobrol gembira dengan Gates dan berkata, tolong lihat untuk saya. Tidak ada yang istimewa. Saya akan kembali lagi nanti. Chintya Yandra jujur dan tidak ada informasi yang tidak bisa dibaca Adinata. Adinata baru saja membaca konten WeChat Chintya Yandra secara terbuka. Orang pertama yang mengirim pesan itu adalah Sisi. Kak, kenapa kamu pergi ke negara kepulauan? Dan kamu makan malam dengan Pak Gates? Ya Tuhan, lingkaran pergaulanmu terlalu mewah, bukan? Kapan kamu akan kembali? Kembalilah dan berinvestasilah di perusahaanku. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku pasti akan maju dan mundur bersamamu kali ini. Adinata mendengus dingin. Edward Su berdamai dengan keluarga Ains dan Chintya Yandra. Chintya Yandra bertemu Gates lagi. Apakah sudah terlambat bagimu, Kiansi, untuk mengatakan bahwa kamu akan maju dan mundur bersama Chintya Yandra sekarang? Tepat sekali. Setelah beberapa saat, seorang pria bernama Hijian juga mengirim pesan kepada Chintya Yandra. Apakah kamu pergi ke negara kepulauan? Apakah kamu pergi dengan pacarmu? Apakah kamu pergi ke Olimpiade? Saya akan menemani istri dan anak-anak saya ke negara kepulauan untuk menonton Olimpiade beberapa hari lagi. Bolehkah saya bertemu dengan Anda nanti? Adinata tidak tahu siapa Hijian. Chintya Yandra punya banyak teman, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Hijian. Pada saat ini, saudara perempuan Chintya Yandra, Diana Yandra, juga mengirim pesan. Kakak, kamu terlalu mewah sekarang. Kamu benar-benar bergaul dengan Gates. Kapan kamu akan mengajakku bersamamu? Wow, aku bertemu orang-orang di daftar orang kaya ini di kelas 1, bahkan tidak berani menyapa. Juga, sejak orang tuaku tiada, urusan seumur hidupku akan bergantung padamu. Tolong perkenalkan aku pada seorang pacar. Nugget kecil seperti pacarmu enak sekali, dan itu juga tipeku, hahaha. Anjing kecil. Melihat apa yang Diana Yandra memanggilnya, Adinata terdiam. Saya orang yang murni. Kapan saya berubah menjadi anak anjing kecil? Meski Adinata lebih muda dari Chintya Yandra, nampaknya Adinata adalah tipe anak anjing kecil penurut yang bisa membujuk orang lain. Namun nyatanya, Chintya Yandra lah yang kerap bertingkah genit, dia hanyalah seorang gadis kecil di depan Adinata. Adinata langsung menggunakan ponsel Chintya Yandra untuk menjawab, Adinata tidak menyebalkan. Hormatilah saudara iparmu. Tanpa diduga, Diana Yandra dengan cepat menjawab, adikku tidak pernah menggunakan tanda seru denganku, siapa kamu? Adinata tercengang saat itu juga. Kedua saudara perempuan itu terlalu akrab satu sama lain. Adinata hanya menggunakan tanda seru tambahan untuk mengetahui bahwa bukan saudara perempuannya yang menjawab. Apakah kamu seekor bulldog? Tersenyumlah jahat. Diana Yandra mengirim pesan lain dengan 3 ekspresi di tengahnya. Ekspresi sapi pertama jelas berarti susu, dan jika digabungkan berarti, apakah kamu anjing perah kecil? Diana Yandra sudah menebak bahwa Adinata lah yang menjawab. Apa ID WeChat Anda? Saya akan menambahkan Anda. Diana Yandra bertanya dengan percaya diri sebelum Adinata mengakuinya. Adinata mengunci ponselnya dan mengabaikannya. Tanpa izin Chintya Yandra, Adinata tidak berani menambahkan adiknya secara pribadi. Bagaimanapun, saudara perempuannya adalah seorang pramugari, memiliki sosok dan temperamen yang baik, dan seumuran dengan Adinata, jadi dia tidak boleh melakukan apapun yang dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Yang Adinata tidak tahu adalah bahwa lingkaran pertemanan Chintya Yandra juga dilihat oleh mantan istrinya, Jelita. Sebelumnya, ketika keluarga Wibisana bekerja sama dengan perusahaan Berkah Paja untuk mengembangkan Yipin Jelita, Jelita dan Chintya Yandra menjadi teman WeChat, dan tak satu pun dari mereka menghapus satu sama lain setelah itu. Tianhai, Villa Zamrud. Ketika Jelita melihat WeChat Moments milik Chintya Yandra, dia sangat marah. Bagaimana dia bisa makan malam dengan pria kaya seperti Gates? Saya sangat iri. Aku pasti bertemu dengannya melalui lelaki tua yang menjaganya. Saya tidak tahu apakah Adinata mengikutinya ke negara pulau. Tidak, saya harus meneleponnya lagi dan bertanya. Bab 204. Faktanya, Jelita menelepon Adinata 2 kali dalam 2 hari terakhir. Namun, Adinata telah berada di laut selama 2 hari terakhir dan tidak ada sinyal di ponselnya. Dan Gates, pria aneh ini, meminjam kapal pesiar Adinata secara gratis.
tetapi tidak memberitahunya kata sandi Wi-Fi di kapal tersebut. Oleh karena itu, Jelita tidak pernah menghubungi ponsel Adinata. Tiba-tiba, Adinata menerima pesan, "Apakah kamu di sana? Bisakah kamu menjawab teleponnya?" Setelah Adinata melihat berita itu, dia memakai sepatunya dan berpura-pura pergi ke toilet. Ketika dia sampai di toilet, dia menjawab, "Ada apa?" Jelita menelepon dengan cepat. "Di mana kamu?" Jelita bertanya di kalimat pertama. "Di Dongjing." Adinata tidak menyembunyikannya. Jelita terkejut, "Anda dan Cynthia Yandra pergi ke negara pulau bersama. Apakah Anda makan bersama Bill Gates?" "Ya, ada apa?" Adinata tahu bahwa Jelita pasti cemburu, dia paling menyukai orang kaya seperti Gates. Namun, meskipun keluarga Wibisana adalah keluarga kelas 1 di Aurous Hall saat ini, meskipun dia menikah dengan keluarga kaya Liu, dia tetap tidak layak bermain dengan orang seperti Gates. Jelita bertanya, "Bukankah Cynthia Yandra putus denganmu?" Adinata tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, mengapa dia putus denganku?" Jelita berkata, "Jangan terlalu percaya diri, Adinata. Jika Edward Su ingin menikahi Cynthia Yandra pasti akan memilihnya. Wanita manapun akan memilihnya jika dia tidak memilihmu. Apakah kamu akan pergi ke negara kepulauan untuk menonton Olimpiade? Kurasa dia ingin menonton Olimpiade bersamamu sebelum mencampakkanmu. Perjalanan ini mungkin merupakan kompensasi karena telah mencampakkanmu." Jika Jelita adalah Cynthia Yandra saat ini, dia akan memilih Edward Su dan putus dengan Adinata. Untuk menebus Adinata, dia mungkin mengajaknya bepergian ke luar negeri bersama dan merasakan indahnya menonton Olimpiade bersama. Wanita sombong semuanya sangat egois. Adinata tidak bisa menahan cibiran, "Terima kasih atas perhatian Anda. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya dan Cynthia. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon." Adinata langsung menutup telepon. Adinata idiot. Jelita sangat marah sehingga dia percaya bahwa Adinata sedang dipermainkan oleh Cynthia Yandra. Sama seperti dia pernah bermain dengan Adinata sebelumnya. Dia bukan wanita baik, jadi dia percaya kupu-kupu di dunia ini seperti bunga. Jadi Jelita menelepon lagi nomor telepon suaminya Yuze Ains. "Suamiku, aku ingin pergi ke negara pulau untuk menonton Olimpiade. Jam 12 malam, Dongjing, Hotel Oman Dongjing." Inilah hotel termewah di Dongjing yang dikenal sebagai resort di langit. Dari lobi hingga koridor hingga kamar akomodasi sama sekali tidak terlihat seperti hotel. Suite tempat Adinata dan Cynthia Yandra tinggal adalah tempat tinggal mewah, dan memiliki gaya minimalis yang sangat disukai Adinata dan Cynthia Yandra. Kamar mandinya semuanya ada furo yaitu pemandian air panas ala Jepang, Anda bisa berendam dalam-dalam di bathtub, membenamkan diri di dalam air, mengendurkan saraf, dan menikmati pemandangan indah melalui jendela setinggi langit-langit, rasanya seperti kamu sedang mandi di langit. Tentu saja, ini juga dihibur oleh Tuan Gates. Dalam beberapa hari ke depan, Adinata dan Cynthia Yandra berencana melakukan perjalanan ke Tokyo bersama keluarga Gates, menunggu dimulainya Olimpiade. Namun, bermain saja hanya membuang-buang waktu, Adinata sangat ingin berbisnis sambil bermain. Ini untuk merekrut wanita dari negara kepulauan untuk kembali ke negara tersebut guna mengantarkan pengiriman ekspres guna menjaga dan menyeimbangkan angin musim semi keluarga Ains. Cynthia Yandra keluar dari kamar mandi setelah mandi, dan Adinata berkata, "Cynthia, kamu baru saja menelepon." "Oh." Cynthia Yandra mengangkat teleponnya dan melihatnya. Itu adalah panggilan Hijian. "Siapa itu? Apakah kamu tidak akan kembali?" Adinata melihat bahwa Cynthia Yandra tidak berniat membalas panggilan itu. Cynthia Yandra berkata, "Oh, ini dari perusahaan Bailey. Bukankah saya pernah pergi ke Bailey untuk wawancara sebelumnya?" Adinata menebak bahwa ini mungkin orang yang diatur oleh saudari keempat untuk membiarkan Cynthia Yandra pergi ke Bailey untuk bekerja, dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu cepat kembali." Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, "Saya pernah melamar menjadi manajer departemen sebelumnya, tetapi mereka tidak setuju. Sekarang saya tidak ingin pergi." Faktanya, alasan terpenting mengapa Cynthia Yandra tidak pergi ke Bailey adalah karena Hijian, pria ini selalu memiliki pikiran jahat tentangnya. Adinata tidak mengetahui hal-hal ini, jadi dia menyarankan, Bailey adalah perusahaan yang sangat bagus, dan sekarang mereka memiliki presiden baru. Saya pikir mereka akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Anda harus mempertimbangkan ini lagi. Perusahaan. Cynthia Yandra berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke Bailey?" Adinata mengangguk. Tentu saja dia berharap Cynthia Yandra akan pergi ke Bailey. Perusahaan telah memberikannya untuknya dan dia hanya menunggu dia menjabat. Kalau begitu izinkan aku bertanya padanya. Cynthia Yandra mengangkat teleponnya dan menelepon kembali Hijian. "Tuan Hi, saya minta maaf. Saya baru saja mandi dan saya tidak mendengar panggilan Anda. Sudah larut malam. Apakah ada yang baik-baik saja?" Cynthia Yandra bertanya dengan sopan. Hijian sangat senang. Kabar baik, kabar baik. Cynthia,
Anda bisa datang langsung ke Bailey sebagai wakil presiden perusahaan dan sekretaris dewan direksi. Apa? Bisakah saya langsung ke perusahaan Anda sebagai wakil presiden dan sekretaris dewan direksi? Cynthia Yandra sangat terkejut. Dia menduga Hee-jian akan mengundangnya ke Bailey lagi, tapi dia tidak menyangka Hee-jian akan membiarkan dia langsung menjadi wakil presiden. Cynthia Yandra terkejut, tidak mungkin, kan? Saya ingin menjadi wakil presiden, dan presiden baru Anda harus menyetujuinya, bukan? Apakah Anda menyebut saya dengan presiden baru yang masih muda? Faktanya, pada rapat dewan yang baru saja diadakan oleh Bailey, saudara perempuan keempat Adinata memutuskan untuk menjadikan Cynthia Yandra sebagai wakil presiden. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Hee-jian. Namun Hee-jian berkata, ya, saya berinisiatif untuk menyebut Anda sebagai presiden baru kita Ai. Kebetulan Presiden Ai juga ingin mencari wanita mandiri dan cakap seperti dia untuk membantunya, jadi saya merekomendasikan Anda. Cynthia, agar Bapak langsung diangkat menjadi wakil presiden, saya mengeluarkan banyak uang. Saya sudah lama memohon kepada Pak Ai dan memberikan banyak manfaat kepada anggota dewan lainnya. Akhirnya mereka setuju. Cynthia Yandra sangat tersentuh saat mendengar ini, dia tahu bahwa Hee-jian menyukainya, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan ini. Namun, Cynthia Yandra berada dalam dilema, Tuan Hee, posisi wakil presiden Bailey memang sangat menarik bagi saya, tapi Cynthia Yandra ingin mengatakan itu, tapi dia punya pacar, dan dia tidak akan menyetujui perjalanan bisnis kotor dan kesepakatan perselingkuhan Hee-jian. Hee-jian mendengar suara Cynthia Yandra dan berkata, Cynthia, jangan khawatir, aku tidak akan meminta apapun darimu, dan kamu tidak perlu berjanji apapun padaku. Benarkah? Baiklah, saya bersedia pergi ke Bailey. Cynthia langsung menyetujuinya. Hee-jian Dao, baiklah. Kalau begitu saya akan memberikan Anda nomor telepon dan akun WeChat Tuan Ai, dan Anda dapat berinisiatif untuk menghubunginya. Kemudian, Cynthia Yandra menambahkan akun WeChat saudara perempuan keempat Adinata, Aiki Brahma. Begitu dia menyapa, Aiki Brahma memulai panggilan video. Halo, Tuan Ai. Cynthia Yandra sedikit terkejut dan dengan cepat menyapa pemimpin muda itu. Aiki Brahma tidak secantik Jelita atau Cynthia Yandra, namun ia tetap memiliki temperamen yang cantik dan cantik. Halo, Tuan Yandra. Aiki Brahma juga melambai ke Cynthia Yandra dengan ramah, dan tiba-tiba bertanya dengan bingung, Hei, siapa anak laki-laki di sebelahmu? Bab 205. Aiki Brahma sebenarnya sangat senang saat melihat kakaknya Adinata, tapi dia harus berpura-pura tidak mengenalnya di depan Cynthia Yandra. Tapi bagaimana kita bisa mengabaikannya setelah lama tidak bertemu dengannya? Jadi saya memberi isyarat kepada Adinata segera setelah saya muncul. Cynthia Yandra dengan cepat memperkenalkan, oh, dia pacarku, namanya Adinata. Bukankah dia masih sangat muda? Haha. Aiki Brahma menggelengkan kepalanya, muda itu muda, tapi dia tidak terlihat begitu baik. Dia agak tidak pantas untuk presiden kita Kin. Aiki, gadis nakal ini. Aiki Brahma dan Adinata memiliki ayah dan ibu yang sama. Karena usia mereka yang tidak jauh berbeda, mereka sering bermain dan belajar bersama ketika masih muda, dan memiliki hubungan yang baik. Namun dalam 3 tahun terakhir, Adinata hampir tidak berhubungan dengannya, dia sesekali berbicara dan peduli pada Kimei. Tanpa diduga, begitu keduanya bertemu, Aiki Brahma akan mengejek Adinata. Adinata menjawab dengan kasar, kamu juga tidak terlihat baik. Bagaimanapun, kita semua dilahirkan dari ayah yang sama. Jika saya tidak berpenampilan baik, Anda juga tidak boleh berpikir untuk tampil baik. Cynthia Yandra tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan mulai memarahi satu sama lain begitu mereka bertemu. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan duduk dari tempat duduknya. Tenang, tenang, jangan membantah. Adinata, jangan marah. Tuan Ai, apakah tidak pantas bagimu mengomentari penampilan pacarku secara belak-belakan? Cynthia Yandra merasa gadis kecil kelahiran 1995 ini terlalu bodoh, bahkan jika dia benar-benar menganggap seseorang jelek, dia tidak bisa mengatakannya di depan mereka. Selain itu, Adinata juga tidak jelek. Aiki Brahma tersenyum dan berkata, lihat betapa gugupnya kamu. Aku bercanda. Aku tahu pacarmu tampan, jadi aku sengaja menggodamu. Maafkan aku, pria tampan. Aiki Brahma berinisiatif mengakui kesalahannya kepada Adinata. Cynthia Yandra sangat senang dan menepuk bahu Adinata, Tuan Ai meminta maaf padamu. Mendengus. Adinata menoleh dengan bangga. Cynthia Yandra tidak mengenali penampilan Adinata dan Aiki Brahma, mungkin terlalu banyak orang di sekitarnya yang ingin menimbulkan masalah bagi Adinata, yang membuatnya gemetar sekarang. Cynthia Yandra berjalan ke samping dan bertanya, Tuan Ai terlambat menelepon saya. Apakah ada yang ingin dia sampaikan kepada saya? Aiki Brahma mengangguk, kamu berada di Dongjing, kan? Cynthia Yandra mengangguk, baiklah,
Saya dan pacar saya datang untuk menonton Olimpiade. Bolehkah saya kembali menjabat beberapa hari kemudian? Aiki Brahma berkata, oke, kebetulan saya punya pekerjaan untuk diberikan kepada Anda, dan itu harus diselesaikan di negara pulau. Tuan Ai, tolong beritahu saya. Perusahaan kami ingin merekrut sejumlah kurir baru, dan kami perlu mencari mereka dari negara kepulauan. Ah, Cynthia Yandra bertanya-tanya sejenak, mengapa dia pergi ke negara pulau untuk merekrut orang? Semua orang tahu bahwa tenaga kerja di Tiongkok adalah yang termurah, sedangkan di luar negeri, biaya tenaga kerja sangat mahal. Apalagi negara kepulauan ini merupakan negara maju dengan upah yang sangat tinggi. Seorang pria berusia 70 tahun masih bisa mengemudikan bus atau taksi dan mendapat penghasilan puluhan ribu RMB sebulan. Pada dasarnya, orang-orang dari Tiongkok datang ke negara kepulauan tersebut untuk mencari uang, dan tidak ada orang dari negara kepulauan yang pergi ke Tiongkok untuk bekerja. Tahun 1990-an, gaji bulanan rata-rata masyarakat biasa di Tiongkok adalah 1 hingga 200 yuan, sedangkan gaji rata-rata di negara kepulauan pada saat itu adalah 10.000 yuan. Ini RMB, bukan mata uang pulau. Saat itu, semua orang yang menyelundupkan diri ke negara kepulauan untuk mencuci piring menjadi kaya. Setelah bekerja selama 2 tahun, mereka kembali membeli apartemen di ibu kota dan menunggu gajinya naik menjadi 10 hingga 20 juta. Tidak perlu pendidikan, tidak perlu otak, hanya 2 tahun mencuci piring, menghasilkan puluhan juta, dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, masih ada orang yang menyelinap ke negara kepulauan untuk bekerja. Jika Anda naik kapal pesiar untuk mengunjungi negara kepulauan, ketika Anda turun dari kapal di tempat pemandangan dan kembali, Anda akan menemukannya ada 2 orang hilang dari kapal pesiar tanpa alasan. Pemimpin tur akan ada catatan tambahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam ruangan. Meskipun Cynthia Yandra belum pernah melakukan logistik, dia tahu bahwa merekrut karyawan dari negara kepulauan akan sangat mahal. Meski dia meragukan hal ini, Cynthia Yandra tetap tidak langsung membantah dan bertanya, orang seperti apa yang ingin direkrut oleh Tuan Ai? Aiki Brahma menjawab, penampilan wanita yang belum menikah bisa santai, dan dia tidak perlu mengerti bahasa Mandarin, tapi dia harus menyukai Cina, seperti pria Cina, dan bersedia menikah dengan Cina. Rekrut dulu 1.000 orang. Persyaratan ini jelas ditetapkan oleh Adinata. Setelah dia bertengkar secara lisan dengan Edvard Su malam itu, dia memberitahu saudara perempuan keempatnya apa yang dia pikirkan. Setelah saudari keempat mendengar ide gila Adinata, dia menjawabnya, kamu hebat sekali. Adinata juga khawatir dengan pria biasa di Tiongkok yang tidak bisa mendapatkan istri. Namun yang lebih penting dia lakukan adalah merusak kepercayaan diri wanita cantik seperti Jelita. Biksu asing dapat melantunkan sutra, dan ketika wanita dengan pesona berbeda dari berbagai negara dapat dipilih oleh pria Tiongkok, kemudian, mereka mungkin tidak lagi merendahkan diri sebagai penjilat dan ban serep, dan wanita cantik seperti Jelita tidak lagi berani menginjak-injak cinta begitu saja. Cynthia Yandra pusing setelah mendengar ini. Tuan Ai, merekrut 1.000 remaja putri untuk bekerja sebagai kurir di Tiongkok mungkin akan memakan banyak biaya. Mengapa Anda melakukan ini? Aiki Brahma berkata, yang pertama adalah berbagi tekanan terhadap negara, dan yang kedua adalah bersaing dengan Dongfeng Express dengan cara ini. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Usahakan biayanya serendah mungkin. Cynthia Yandra memikirkannya dan menyadari bahwa ini adalah tugas pertama yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Aiki Brahma jelas memiliki gambaran yang lebih besar dan alasan yang lebih dalam untuk melakukan ini, jadi Cynthia Yandra setuju. Setelah menutup panggilan video, Cynthia Yandra memandang Adinata. Sayang, saya ingin merepotkan Anda untuk merekrut orang-orang di negara pulau bersama saya. Kita perlu merekrut 1.000 orang, dan kita perlu mengendalikan biayanya sebanyak mungkin. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Rekrutmen yang cukup. Adinata tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Lagi pula kita punya banyak waktu, jadi kita bisa merekrut sambil menonton Olimpiade. Dalam beberapa hari berikutnya, Adinata dan Cynthia Yandra pergi ke kota lain, pertama untuk bepergian dan kedua untuk merekrut orang. Segera, 5 hari berlalu dan Olimpiade resmi dimulai. Upacara pembukaan Olimpiade di negara kepulauan itu sangat indah, namun dibandingkan dengan Olimpiade 2008 di Beijing, masih terdapat gap. Pada hari ini, Jelita dan Yuze Ains juga datang ke Dongjing, tetapi Adinata tidak menemui mereka. 2 hari kemudian, turnamen bola basket putra Olimpiade memulai pertandingan pertama babak penyisihan grup, dengan tim bola basket dominan dunia, Amerika Serikat, bermain melawan Yunani. Kali ini tim basket putra Amerika membentuk tim Avengers, yang super mewah, beranggotakan LeBron James, Kawhi Durant, Stephen Curry, Leonard, Paul George, Kay Leo, Westbrook, Lillard,
Semuanya adalah bintang top di dunia saat ini. Pertandingan bola basket putra AS juga menjadi ajang yang wajib disaksikan di Olimpiade kali ini. Kursi di venue juga sudah terisi penuh. Adinata dan Chintya Yanda muncul di pertandingan dan membeli kursi VIP di baris pertama. Tapi saya tidak menyangka jalan musuh sempit, dan Yuze Ain serta Jelita juga membeli baris pertama, dan mereka berada di sebelah Adinata dan Chintya Yandra. Oh, Bibi, kebetulan sekali. Ketika Yuze Ain melihat Chintya Yandra, dia berseru dan memanggil, Bibi. Bab 206. Negara Kepulauan Winterkyo, Saitama Super Arena, jam 7 malam waktu setempat. Ada 30.000 kursi di venue, dan semuanya penuh. Yang bisa mendapatkan kursi VIP di baris pertama adalah orang kaya dan mahal. Yuze Ain dan Jelita sama-sama datang, keduanya mengenakan seragam superstar Amerika LeBron James. Yuze Ain mengenakan jersey dari periode James Cavaliers, dan Jelita mengenakan jersey dari James Lakers. Terlihat keduanya merupakan penggemar James. James adalah bintang paling terkenal dan terkenal yang saat ini bermain. Ada banyak penggemar di seluruh dunia. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya datang ke negara pulau hanya untuk melihatnya. Ketika Yuze Ain melihat Chintya Yandra, dia berkata, Bibi. Dia memanggil paman Edvard Su dan bibi Chintya Yandra, jelas memanggil istri Chintya Yandra Edvard Su. Kamu memanggilku apa? Tanya Chintya Yandra. Terakhir kali Edvard Su berdamai dari tengah, dan Yuze Ain tidak menonjolkan diri sejak terakhir kali. Dia sangat menghormati Chintya Yandra, dan Chintya Yandra tidak rentan terhadap serangan. Yuze Ain tidak berani menyinggung Chintya Yandra lagi. Mungkin suatu hari dia akan menjadi istri Edvard Su, dan akan sangat buruk jika memberinya sepatu kecil untuk dipakai. Yuze Ain dengan cepat menampar dirinya sendiri. Lihat mulutku, menyebut suster Chintya tua, haha. Ketika Jelita melihat Chintya Yandra kali ini, dia tidak lagi saling balas dendam, tetapi tersenyum sangat ramah, melihat jersey Stephen Curry nomor 30 milik Chintya Yandra, dan memuji. Ah, kakak Chintya, kamu menyukai Curry, dan aku juga menyukainya. Kamu terlihat sangat muda dengan seragam ini, seolah-olah kamu berusia 20-an. Chintya Yandra sedikit terkejut, setiap kali dia bertemu Jelita sebelumnya, Jelita tidak pernah melihatnya dengan baik. Mengapa kamu begitu sopan saat pertemuan ini? Jelita meramalkan bahwa Chintya Yandra akan menjadi istri Edvard Su. Dia sekarang adalah menantu perempuan dari keluarga Ains. Pada saat itu, Chintya Yandra juga akan menjadi yang lebih tua. Dia tidak bisa menyinggung perasaan Chintya Yandra sekarang. Namun, meskipun dia memuji Chintya Yandra dengan mulutnya, dia tidak melakukannya dalam hatinya. Chintya Yandra, kamu mungkin tidak tahu bahwa saat kamu makan malam dengan Edvard Su malam itu, Adinata dan aku sedang bersenang-senang di villa yang kamu beli. Jelita merasa sangat senang saat memikirkan berhubungan dengan Chintya Yandra. Dia menyukai perasaan menjauhkan pria dari wanita lain, terutama wanita seperti Chintya Yandra yang menamparnya. Yuze Ain bertanya, saya mendengar bahwa Sister Chintya pergi ke Beli Express. Mengapa dia pergi ke pesaing kita? Kakek saya berkata, berapa banyak yang Anda inginkan, Anda dapat mengemudi selama yang Anda suka, datanglah ke angin musim semi kami. Chintya Yandra berkata dengan sopan, terima kasih, Tuan Ains, atas kebaikan Anda. Sebaiknya saya belajar di Bailey dulu. Yuze Ain tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, benar. Jika Anda belum pernah melakukan logistik sebelumnya, Anda bisa memulai dengan perusahaan kecil seperti Bailey. Belum terlambat untuk datang ke perusahaan kami setelah Anda memiliki pengalaman. Kata-kata Yuze Ain penuh dengan ejekan dan penghinaan terhadap perusahaan Bailey. Dia tidak menyangka bahwa dengan rencana Adinata, angin musim semi keluarga Ain mereka akan segera dihancurkan oleh Bailey. Melihat ekspresi sinis Adinata, Yuze Ain sangat tidak senang dan berkata, Adinata, saudara laki-laki ayah saudari Chintya adalah pamanku. Dia menjadi perantara untukmu dan mendamaikan kami. Sekarang kamu bisa merasa nyaman. Tidurlah, aku menang tidak merepotkanmu lagi. Adinata mencibir. Mendengarkan nadanya, Adinata masih ingin berterima kasih padanya atas kebaikannya untuk tidak membunuh. Adinata berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Saya selalu tidur nyenyak, tetapi Anda harus lebih berhati-hati. Saya mendengar bahwa Wang Meiki telah merilis single pulau dan memiliki banyak penggemar di negara pulau itu. Kamu telah menipu perasaan orang lain, hati-hatilah agar penggemar mereka membalas dendam kepadamu. Kamu, Yuze Ain merasa bersalah dan menjadi takut. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik di tempat kejadian. Saya melihat anggota tim Amerika dan tim Yunani memasuki arena satu demi satu. LeBron, Steph Curry, aku cinta kamu. KD, saudara Antetokounmpo. Semua orang memanggil bintang favorit mereka. Saat bintang-bintang memasuki stadion, Jelita justru melompat kegirangan. Ah, James ada di sini. James.
Jelita sangat menyukai James, dan Adinata juga mengetahui hal ini, tapi dia bukan penggemar bola basket. Dia menyukai siapapun yang populer. Jelita menarik kaus Yuze Ains, cepat dan minta dia menandatangani namanya untukku. Bagus. Yuze Ains sedang belajar di luar negeri dan bahasa Inggrisnya bagus. Dia mengambil pena yang telah dia siapkan, memegang tangan Jelita, dan berjalan menuju James. Saat ini, James sudah sampai setengah lapangan dan sedang melakukan latihan menembak. Hai LeBron, pacarku adalah penggemarmu, bisakah kamu menandatangani jersey untuknya? Yuze Ains meminta. Namun, sebelum James dapat menjawab, seorang penjaga keamanan berkata kepada Yuze Ains, "Hei, jangan datang ke pengadilan, kembali ke tempat dudukmu." James pun menyaksikan dengan mata dingin, ia hendak memulai permainan dan tidak berniat memberikan tanda tangan kepada para fans, bahkan para fans kaya generasi kedua yang duduk di baris pertama. Jelita sangat tidak senang ketika dia dikejar kembali ke tempat duduknya oleh petugas keamanan. Saya sangat marah sehingga saya bahkan tidak mendapatkan tanda tangan. Yuze Ains menghibur, "Jangan khawatir, istriku, aku akan pergi dan memintanya lagi selama istirahat, dan aku pasti akan mendapatkannya." Adinata, yang sedang duduk di samping, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelita meninggalkan Adinata, suaminya yang sia-sia, dan memilih suami yang kaya. Seperti yang diketahui semua orang, jika salah satu dari dua suami ini benar-benar pecundang, maka orang tersebut pasti bukan Adinata. Pada saat ini, Adinata juga berdiri dan menarik Cynthia Yandra menuju separuh latihan tim AS. Jelita mengangkat kepalanya dengan terkejut, "Hei, kenapa kalian berdua pergi? Keamanan mengatakan mereka tidak akan membiarkanmu lewat, apa kamu tidak dengar?" Yuze Ains tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Akan lebih baik jika mereka juga memakannya sekali, sehingga saya dapat memiliki keseimbangan psikologis." "LeBron!" Adinata berteriak pada James. Benar saja, petugas keamanan segera datang dan berkata kepada Yongying, "Hei, ada apa denganmu? Jangan masuk, kembali ke tempat dudukmu." "Haha, Adinata, idiot ini, tidak mengizinkanku masuk, tapi akan membiarkanmu masuk? Apakah kamu begitu tidak tahu malu? Kamu hanya mencari omelan." Yuze Ains merasa sombong di pinggir lapangan. Namun, James berbalik, menatap Adinata, meletakkan bola basketnya di tempat, dan berjalan. "Ya Tuhan, apakah kamu Chrisye? Apakah kamu? Lama tidak bertemu, kawan." Adinata dengan senang hati mengulurkan tangannya, dan keduanya berpelukan dengan penuh semangat. Yuze Ains dan Jelita, yang duduk di antara penonton, semuanya tercengang saat melihat adegan ini. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Yuze Ains benar-benar tercengang. Pada awal tahun 2003, sebelum James menjadi terkenal, keduanya berlatih bersama di musim panas. Selain James, ada Anthony dan Wade, serta Mike Brey yang tidur dengan Hannah Stasong. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Bab 207. James tertawa bahagia, memandang Adinata dan berkata, "Haha, Chris, kita sudah 10 tahun tidak bertemu, kan? Pertama kali aku bertemu denganmu, kamu masih anak-anak, haha. Kamu belum dewasa saat itu," jawab Adinata. James tertawa dan berkata, "Kamu telah banyak berubah sehingga aku hampir tidak bisa mengenali kamu." Jika Adinata tidak pergi menemui dia dan Wade bermain di final NBA pada tahun 2011, dan keduanya bertemu sekali, James tidak akan pernah mengenali Adinata. Adinata menggoda, "Kamu tidak banyak berubah. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku mengira kamu berusia 30-an, dan sekarang kamu masih terlihat berusia 30-an. Haha." James tertawa, meraih Adinata dengan tangannya yang besar dan mulai bermain-main. James tiba-tiba meminta bola basket dari rekan satu timnya, lalu melemparkannya ke Adinata. "Sobat, aku sudah 10 tahun tidak bertemu denganmu, coba aku lihat seberapa bagus level bola basketmu sekarang." James berbalik dan meminta rekan satu timnya yang sedang berlatih untuk bubar. Dia ingin berhadapan 1 lawan 1 dengan Adinata. Adinata mengambil bola basketnya dan berkata dengan malu, "Oh, LeBron, jangan membuat masalah, saya tidak akan melanjutkan latihan bola basket lagi." Adinata menerima pelatihan bola basket yang sangat ketat ketika dia masih sangat muda, tetapi tujuannya bukanlah menjadi pemain bola basket, jadi dia menyerah setelah berlatih selama beberapa tahun. James masih mengingat bakat fisik Adinata yang jauh melebihi rekan-rekannya. "Ayolah, kamu masih berada di puncak di usiamu saat ini, jadi jangan rendah hati." James benar-benar ingin tahu seberapa kuat Adinata, yang berusia 20-an dan berada pada tahap fisik puncaknya. Baik, Adinata juga ingin mengambil kesempatan ini untuk pamer ke Cynthia Yandra. Jadi, Adinata mulai menggiring bola dan berhadapan 1 lawan 1 dengan James. Seluruh penonton mengalihkan perhatian mereka ke sini. Adinata menghadap James dan menggiring bola perlahan. James mengulurkan tangannya, berpura-pura mencuri bola dari Adinata, namun nyatanya berat badannya tak bergerak.
Adinata tiba-tiba mulai mengubah arah, dan kemudian membungkuk dengan indah, melewati James secara langsung. Oh, anak ini cepat sekali. Kai Duran di samping terkejut saat melihatnya. Setelah melewati James, Adinata berakselerasi lagi dan langsung menuju keranjang. Faktanya, dia sekarang bisa menembak, tetapi dia bukan atlet profesional, pelatihan menembaknya terlalu sedikit, dan kemungkinan memukul bola sangat tinggi. Selain itu, dia ingin memamerkan dungnya di depan Chintya Yandra dan Jelita. Ya, dia bisa melakukan dunk. Dan dia bisa melakukan dunk yang mewah. Adinata berlari menuju keranjang dari kiri, saat dia melompat, dia mengalihkan bola ke tangan kirinya dan kemudian lepas landas. Sambil melompat tinggi, alihkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian, sambil memegang bola dengan kedua tangannya, dia membuat putaran besar di udara dan memasukkan bola ke dalam keranjang dengan kedua tangannya. Aduh, tindakan macam apa ini? Anak ini tingginya hanya 1,8 meter kan? Dia benar-benar bisa melakukan dunk. Bukan hal yang aneh untuk bisa melakukan dunk pada ketinggian 1,8 meter, tapi bisa melakukan gerakan ini sungguh luar biasa. Seluruh penonton kaget, bahkan pemain bola basket terbaik di dunia, tim Amerika, pun terkejut. James membuka mulutnya lebar-lebar. Ini dunk Carolina milik Michael Jordan. Ya Tuhan, bakat fisik anak ini sungguh luar biasa. Aku tahu itu. James telah melihat tubuh Adinata ketika dia masih remaja, dan itu bahkan lebih baik darinya pada usia yang sama. Chintya Yandra benar-benar tercengang. Apakah ini Adinata? Pacarku? Dia merasa seperti sedang menonton pertunjukan alien. Yu Zhe-Ains juga menelan ludahnya karena terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini tumbuh besar dengan makan mata air, kan? Nyatanya, Yu Zhe-Ains yang tingginya 1,85 meter juga bisa melakukan dunk, namun hanya pas-pasan. Siapapun yang pernah melakukan dunk tahu bahwa jika Anda hampir tidak bisa mencelupkannya ke dalam, Anda tidak akan bisa mencelupkannya meskipun Anda ingin melakukan dunk kincir angin. Dan apa yang dilakukan Adinata barusan jelas jauh lebih sulit daripada dunk kincir angin. Jelita menggigit bibirnya dengan penuh semangat. Adinata sangat tampan. Saat ini, dia berharap Adinata tetap menjadi suaminya. Dengan cara ini, dia bisa melompat ke pelukan Adinata, memujinya secara langsung, dan kemudian membiarkan James, superstar tim AS, dan 30.000 penggemar di tempat kejadian tahu bahwa master dunk ini adalah milik pria jelitanya. Di lapangan, James berjalan menuju Adinata sambil tersenyum, haha, tubuhmu masih meledak-ledak. Aku bahkan tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Serius, jika Anda bisa tumbuh hingga tinggi badan lebih dari 6 kaki 190 cm, Anda pasti bisa mencapai dominasi di NBA, sama seperti saya. Adinata tersenyum, mungkin. Keluarga Brahma adalah keluarga yang misterius dan kaya raya. Keluarga tersebut tidak mengizinkan putra mereka untuk terlibat dalam hiburan atau olahraga karena terlalu mencolok. Jika mereka menjadi superstar, keluarga mereka akan diketahui lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk mendapatkan tanda tangan pacarku. Saat itulah Adinata memikirkan bisnis. Ketika Golden State Warriors menjadi sorotan 2 tahun lalu, Chintya Yandra sangat menyukai Kerry dan menganggapnya manis. Jadi dia ingin datang dan meminta tanda tangan dan foto Kerry. Adinata tidak mengenal Kerry, jadi jika dia bertanya langsung, dia mungkin tidak mau memberikannya, jadi dia ingin berbicara dengan James melalui hubungannya. James memandang Chintya Yandra. Wow, apakah kamu pacar Chris? Kamu cantik sekali. Senang bertemu denganmu. James berinisiatif untuk menyapa Chintya Yandra, dan dia juga memberikan ciuman yang sangat intim di wajahnya. Ketika Jelita melihat idolanya begitu dekat dengan Chintya Yandra, dia menghentakkan kakinya dengan iri ke arah penonton. James melirik jersey yang dikenakan Chintya Yandra. Oh, sepertinya kamu di sini bukan untuk menandatangani tanda tanganku. Meski begitu, James dan Kerry menandatangani nama mereka di jersey Chintya Yandra dan berfoto bersama. Kemudian, keduanya kembali ke tempat duduknya dengan puas. Chintya Yandra kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan ponselnya, dan mengirimkan foto yang baru saja dia ambil ke WeChat Moments miliknya. Saat ini, Jelita sangat cemburu. Jika Adinata dan aku tidak bercerai, akulah yang akan mengambil foto bersama James dan mempostingnya di WeChat Moments. Chintya Yandra, wanita jalang ini, jelas akan segera menikahi Edward Su, namun dia masih mendominasi mantanku. Jelita sangat ingin membalas dendam pada Chintya Yandra lagi. Tak lama kemudian, pertandingan berakhir, dan tim Amerika dengan mudah mengalahkan tim Yunani yang dipimpin oleh Antetokounmpo. Usai pertandingan, James berinisiatif mengajak Adinata nongkrong di kapal pesiar mereka. Sebagian besar atlet yang datang untuk mengikuti Olimpiade tinggal di desa Olimpiade, namun para pemain bola basket Amerika ini selalu tinggal di kapal pesiar mewah dan tidak pernah di tempat yang diatur secara resmi. Adinata memandang Chintya Yandra, kamu bisa pergi ke kapal pesiar bersamaku.
Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, tidak, kapal pesiar mereka penuh dengan laki-laki. Saya tidak kenal satupun atlet itu kecuali Carrie. Adinata, kamu bisa pergi sendiri. Aku ingin kembali ke hotel untuk beristirahat. Baik. Adinata tidak memaksanya, jadi dia mengirimnya kembali ke hotel untuk beristirahat, dan kemudian pergi ke kapal pesiar sendirian untuk mencari James. Percakapan keduanya kebetulan didengar oleh Jelita. Adinata dan Cynthia Yandra tidak bersama malam ini. Mata Jelita berbinar, seolah sedang merencanakan sesuatu. Bab 208. Di Saitama Super Arena, pertandingan telah usai, dan 30.000 penggemar berangkat dengan tertib. Yu Zhains dan Cynthia Yandra juga berjalan perlahan menuju pintu keluar. Yu Zhains melihat waktu, sudah jam 9 malam. Sayang, Kaisi dan yang lainnya mengajak kita nongkrong di bar Skotlandia. Bolehkah kita mampir dan duduk sebentar? Saya datang ke negara pulau hanya untuk bersenang-senang. Saat itu baru jam 9. Yu Zhains kurang bersenang-senang dan tidak ingin kembali ke hotel sepagi ini. Jelita sekarang sedang memikirkan bagaimana cara bertemu Adinata. Kebetulan Yu Zhains ingin keluar bermain, jadi Jelita berpura-pura tidak senang dan berkata, "Saya sedang mengandung anak, bagaimana saya bisa pergi ke bar?" Yu Zhains berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa berhenti minum. Aku akan memberimu segelas jus." Jelita memutar matanya ke pihak lain, "Saya tidak menginginkannya. Terlalu tidak nyaman melihat Anda minum dan saya tidak bisa minum. Anda pergi dan bermain, saya akan kembali ke hotel untuk tidur." Yu Zhains merasa sedikit kasihan karena meninggalkan Jelita sendirian di hotel, dan berkata, "Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Aku akan kembali ke hotel bersamamu." Jelita berkata dengan cepat, "Tidak, kamu bisa bermain dengan Kaisi dan yang lainnya. Sulit untuk datang ke Dongjing. Jangan biarkan aku merusak minatmu." Yu Zhains tersenyum dan mencium Jelita. "Terima kasih, istriku, dia sangat perhatian." Setelah meninggalkan arena, Yu Zhains naik taksi ke Jelita dan membawanya ke hotel Andas tempat mereka menginap. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia pergi ke bar Skotlandia untuk minum bersama teman-temannya. Lebih dari setengah jam kemudian, saat ini, Adinata sedang berada di kapal pesiar mewah tempat tim impian bola basket putra Amerika berada, mengobrol dengan para superstar bola basket tersebut. "Hai Chris, apakah menurutmu LeBron bisa melewati Kareem Jabbar dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah NBA?" Stephen Curry bertanya pada Adinata. Adinata sedang minum dan sudah terlibat dengan orang-orang ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saya rasa dia bisa melakukannya. Kondisinya saat ini masih sangat baik." James berjabat tangan dengan Adinata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih kawan, jika hari itu tiba, kamu harus datang ke tempat kejadian bersamaku untuk menyaksikan momen itu, dan omong-omong, kamu harus membawa serta pacar cantikmu." "Tentu saja, saya pasti akan membawa Cynthia Yandra ke tempat kejadian bersama saya," kata Adinata sambil tersenyum. Saat ini, telepon Adinata tiba-tiba berdering, dan ternyata itu adalah Jelita. Adinata mengerutkan kening, mengapa dia menelepon? "Halo." Adinata tetap menjawab telepon. "Adinata, cepat kemari, aku sakit perut." Suara Jelita terdengar sangat lemah. Ketika Adinata mendengar bahwa dia sakit perut, dia langsung menjadi gugup, karena dia sedang mengandung anak Adinata. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu meneleponku? Di mana Yu Zhains? Minta dia untuk membawamu ke rumah sakit." Adinata menjadi cemas. Dia tahu bahwa Yu Zhains adalah seorang bajingan. Dia sama sekali tidak mencintai Jelita, dan tidak mungkin dia merasa kasihan pada anak dalam perut Jelita. Bagaimanapun, mereka adalah sepasang suami istri, jika istrinya kesakitan, dia bahkan tidak akan mengirimnya ke rumah sakit, bukan? Jelita berkata, dia pergi minum bersama teman-temannya. "Saya tidak bisa menghubunginya ketika saya meneleponnya." Adinata segera meletakkan gelas anggurnya. "Di mana kamu?" Hanya butuh 15 menit bagi Adinata untuk tiba di kamar hotel Andas tempat Jelita menginap. Di bagian terakhir perjalanan, Adinata hampir berlari. Bang bang bang. Adinata mengetuk pintu dengan cepat, seluruh tubuhnya terengah-engah. Pintunya segera dibuka, tapi yang terlihat bukanlah Jelita yang lemah, memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Tapi Jelita lah yang mengenakan gaun tidur sutra murbei dengan bretel dan riasan indah. Gaun tidur berwarna mutiara ini dibelikan oleh Adinata untuknya. "Aku tidak menyangka dia masih menyimpan pakaian yang kubelikan untuknya." Adinata sedikit terkejut, ini juga yang dipilih dengan cermat oleh Adinata. Saat Jelita memakainya, dia terlihat sangat murni dan mulia. Saat Adinata melihatnya mengenakan ini, dia merasa seperti dia seperti peri. Saat Adinata dan Jelita sedang mengandung, Jelita hampir mengenakan gaun ini di rumah. "Kamu di sini?" kata Jelita lembut. "Ya." Adinata masuk dan Jelita menutup pintu. Adinata dengan hati-hati melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Yu Zhains tidak ada di sana. Faktanya, Adinata salah datang ke kamar hotel Jelita seperti ini.
Karena Jelita dan Yuze Ains sudah menikah, dia sekarang menjadi istri Yuze Ains. Ini adalah kamar untuk pasangan muda. Sebagai orang luar, Adinata dapat dengan mudah menuai kritik jika dia masuk saat suaminya tidak ada. Adinata sedikit malu melihatnya. Bagaimanapun, betapapun cantiknya Jelita sekarang, dia tetaplah istri orang lain. Ada apa denganmu? Adinata bertanya. Jelita tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Bukankah kamu baru saja sakit perut? Apakah kamu berbohong padaku? Tanya Adinata. Jelita masuk ke dalam sambil tersenyum dan menjawab, ya, saya hanya ingin menipu Anda agar datang menemani saya. Lagi pula, Anda dan Cynthia Yandra tidak bersama. Jelita tahu bahwa Adinata dan Cynthia Yandra tidak lagi bersama, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini. Jelita memandang Adinata, teringat bahwa Adinata memamerkan dangk yang begitu keren di depan 30.000 orang hari ini, dan langsung terlihat seperti nymphomaniac, mengulurkan tangan langsung dan menggantungkan tangannya di leher Adinata. Adinata, dunmu barusan keren sekali. Kamu sangat tampan sampai aku menangis. Kita sudah menikah selama 3 tahun, dan kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan dangk. Benar-benar buruk. Begitu Jelita mendekat, aroma parfum Chanel menerpa wajahnya. Adinata dengan cepat mendorong Jelita menjauh. Jelita, jangan lakukan ini. Jelita berkata, ada apa? Bukankah terakhir kali baik-baik saja? Adinata memikirkan hal konyol yang mereka berdua lakukan terakhir kali ketika Jelita datang ke villa untuk menemukannya, dan dengan cepat menjelaskan. Terakhir kali karena kupikir Cynthia mengkhianatiku, jadi aku tidak bisa menahannya. Tetapi sebenarnya aku salah menilai Cynthia. Cynthia sangat setia padaku, begitu pula aku padanya. Jelita, jika kamu benar-benar kesepian, kamu bisa pergi ke toko Niulang. Ada banyak di Dongjing. Perbedaan antara negara kepulauan dengan Cina adalah banyak terdapat toko penggembala sapi yang sah di negara kepulauan tersebut, yang disebut penggembala sapi adalah laki-laki yang memperlakukan perempuan. Di negara kepulauan, barang-barang tersebut juga terjual habis. Para penggembala bisa menjaring pelanggan di jalan, tapi perempuan tidak bisa melakukannya. Apalagi penghasilan seorang penggembala sapi sangat tinggi, banyak artis dan bintang pria yang kekurangan uang akan pergi ke laut untuk menemani mereka minum dan menjadi penggembala sapi. Namun, Jelita sangat marah saat mendengar ini. Bentak, Jelita menampar wajah Adinata. Adinata, kamu pikir aku ini siapa? Aku hanya bertemu denganmu karena hubungan kita sebagai suami istri. Aku bukan wanita yang bisa melakukan semua yang aku bisa. Jelita menampar Adinata lagi. Adinata ingin menamparnya kembali lagi. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kecuali Adinata mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Brahma lagi, Jelita tidak akan pernah menghormatinya. Adinata berkata dengan dingin, pokoknya, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyesali Hong Yan lagi. Aku pergi, kata Adinata, berbalik dan pergi. Namun saat ini, pintu kamar hotel baru saja ditutup, dan tiba-tiba terdengar ketukan lagi di pintu. Sayang, buka pintunya. Adinata dan Jelita sama-sama membuka mulut karena terkejut. Yuze Ains lah yang kembali. Bab 209. Itu suara Yuze Ains? Wajah Jelita tiba-tiba berubah ketakutan. Ekspresi itu persis sama seperti saat aku bertemu Adinata saat aku menginap di kamar bersama Chakravad di Hotel Aurous Halls Jiahua. Adinata, beruntung, melihat ekspresi Jelita lagi. Mau tak mau dia memikirkan hal itu lagi, terkadang dia bermimpi tentang pemandangan yang akan membangunkannya. Namun, terakhir kali, Adinata berada di luar hotel, dan dialah yang menangkap pezina itu. Tapi kali ini, Adinata ada di hotel, dan dia menjadi Chakravad saat itu. Adinata melirik ke arah Jelita, dia sekarang mengenakan gaun tidur tali ikat tipis, dan dia berpakaian begitu indah dan mempesona. Jika Yuze Ains masuk saat ini dan melihat Adinata dan Jelita, dia pasti akan mengira keduanya berselingkuh. Jelita secara alami memikirkan hal ini juga. Jadi dia panik. Awalnya, ketika Jelita diketahui oleh Adinata tentang perzinahannya, dia hanya terkejut sesaat. Detik berikutnya, dia bertingkah seolah itu bukan apa-apa dan memarahi Adinata secara bergantian. Namun, hari ini berbeda. Dia tidak boleh menyinggung Yuze Ains. Begitu Yuze Ains tahu bahwa dia mengkhianatinya, keluarga Ains pasti tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, seluruh keluarga Wibisana mereka akan terlibat. Jelita dengan cepat menarik Adinata dan berbisik, Adinata, suamiku sudah kembali. Kamu harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jika dia melihat kita seperti ini, dia pasti akan salah paham terhadap kita. Adinata ragu apakah akan membantunya atau tidak. Faktanya, Yuze Ains berhubungan dengan Jelita selama pernikahan Adinata dan Jelita, dan Adinata seharusnya memperlakukannya sebagai manusia.
Namun, jika Yuze Ains salah memahami apa yang terjadi antara dia dan Jelita, maka Yuze Ains pasti akan memberitahu Cynthia Yandra tentang hal itu. Pada saat itu, jika Cynthia Yandra bertanya pada Adinata, bagaimana jawaban Adinata? Ya, Adinata dan Jelita tidak melakukan apapun hari ini, tapi bagaimana dengan beberapa hari terakhir? Adinata tidak bisa berbohong kepada Cynthia Yandra. Begitu dia tahu bahwa dia benar-benar kasihan padanya dan tidak mempercayainya, dia akan sangat sedih. Tolong. Jelita tampak menyedihkan. Adinata mengangguk dan berkata, oke. Dia melakukan ini bukan untuk membantu Jelita, tetapi untuk mencegah Cynthia Yandra bersedih. Jelita akhirnya menghela nafas lega, menarik Adinata ke tempat tidur, menunjuk ke bagian bawah tempat tidur, dan berkata, kamu harus bersembunyi di bawah tempat tidur. Adinata segera menolak, aku tidak akan bersembunyi di bawah tempat tidurmu. Menurut Adinata, ini adalah hal yang sangat memalukan. Kalau begitu, sembunyilah di lemari. Jelita mengaturnya di lemari di sebelah tempat tidur. Sayang, apakah kamu di sana? Di luar pintu, Yuze Ains berteriak lagi. Cepat, cepat, masuk. Jelita mendesak. Untungnya, lemari pakaian di kamar Presidential Suite besar dan Adinata dapat dengan mudah menyembunyikannya. Kamu bersembunyi di lemari dan jangan membuat suara apapun. Ini akan lebih baik untuk semua orang. Jelita memperingatkan Adinata lagi. Aku tahu. Adinata menutup lemari dan bersembunyi diam-diam di dalam. Begitu dia jatuh ke dalam ruang kecil yang gelap, Adinata mengutuk dalam hatinya, sial, aku, keturunan keluarga Brahma, sebenarnya bersembunyi di lemari kamar hotel orang lain hari ini, dan dia bersembunyi sebagai kekasihnya. Ya, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Saat ini, Jelita sudah bergegas ke pintu untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Yuze Ains bertanya dengan tidak sabar, mengapa butuh waktu lama untuk membukanya? Sebelum dia selesai berbicara, Yuze Ains langsung terkejut saat melihat pakaian Jelita. Sayang, kamu cantik sekali. Jelita telah berdandan dengan hati-hati untuk kencannya dengan Adinata, jadi meskipun Yuze Ains bertemu dengannya setiap hari, dia akan tetap terpana. Sayang, kapan kamu membeli baju tidur ini? Kenapa aku belum pernah melihatmu memakainya? Yuze Ains bertanya. Adinata bersembunyi di lemari dan mendengar pertanyaan Yuze Ains, dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Saya membeli gaun ini untuk Jelita. Setelah dia menikah dengan Yuze Ains, dia tidak membuangnya, dan dia bahkan tidak memakainya di depannya. Adinata sedikit terkejut. Jelita ragu-ragu dan bertanya, suamiku, kenapa kamu kembali sepagi ini? Ini baru jam 10, tidakkah kamu ingin bermain sampai jam 12? Yuze Ains tidak menjelaskan, menatap Jelita yang seperti peri, dan langsung memeluknya. Hei, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Jelita sangat ketakutan karena Yuze Ains menggendongnya sambil berjalan masuk. Semakin jauh Anda melangkah, semakin dekat Anda dengan Adinata. Adinata juga merasakan bahwa Yuze Ains dan Jelita sedang menuju ke arahnya. Dia juga menjadi sedikit gugup. Namun, Yuze Ains jelas tidak menyadari bahwa ada pria lain di ruangan itu sekarang. Dia memeluk Jelita hanya untuk membawanya ke tempat tidur. Mendengarkan suaranya, Adinata sudah menebak apa yang akan dilakukan Yuze Ains. Namun, Jelita mendorong Yuze Ains menjauh dan berkata, kamu belum menjawabku, kenapa kamu kembali begitu cepat? Yuze Ains berkata, saya akan kembali untuk mengambil sesuatu. Setelah mengatakan itu, aku memikirkan Pangeran Jelita Fadese. Apa yang kamu dapat? Jelita terus mendorong Yuze Ains menjauh. Yuze Ains berkata dengan samar lagi, kunci. Kunci apa? Jelita terus bertanya. Yuze Ains berkata, kunci lapangan golf Sheshan. Jelita mengetahui bahwa Yuze Ains dan teman-temannya sering bermain golf di lapangan golf Sheshan. Kunci lapangan golf atau apa? Jelita terus bertanya. Yuze Ains jelas menjadi ragu-ragu dan ragu-ragu, lalu berkata, ada lemari pribadi untuk beberapa dari kita. Aku punya kuncinya. Kaisi akan kembali ke Tiongkok besok pagi dan perlu mengambil sesuatu dari lemari, jadi aku kembali untuk mengambilnya dan memberikannya padanya. Jelita menjadi penasaran, lemari pribadi? Apa isinya? Tidak hanya Jelita yang penasaran, bahkan Adinata pun merasa sangat aneh setelah mendengar ini. Loker pribadi apa yang tersedia di lapangan golf? Kalaupun ada, mengapa beberapa dari mereka berbagi satu? Dan hanya ada satu kunci, ditempatkan hanya di satu tangan. Adinata menduga Yuze Ains mungkin memiliki rahasia tersembunyi dengan teman-temannya, dia selalu ingin menggunakan cara yang sah agar Yuze Ains dihukum. Jadi, Adinata perlahan membuka lemari, memperlihatkan celah untuk melihat ekspresi Yuze Ains. Adinata telah belajar tentang ekspresi wajah Mai dan juga belajar tentang membaca ekspresi mikro. Dia dapat menggunakan perubahan ekspresi Yuze Ains untuk menyimpulkan apakah yang dikatakan Yuze Ains itu benar atau salah. Yuze Ains ragu-ragu dan berkata, itu hanya beberapa kemewahan yang kami bawa kembali dari seluruh dunia.
Adinata menyimpulkan dari ekspresi Yuze Ains bahwa dia berbohong. Sepertinya perlu memeriksa lemari mereka setelah kembali ke rumah. Adinata berkata diam-diam. Saat ini, dia masih sangat bahagia. Bersembunyi di lemari, dia menemukan rahasia kecil Yuze Ains. Dan rahasia kecil ini mungkin menghancurkan Yuze Ains dan bahkan keluarga Ains. Namun, detik berikutnya, dia melihat melalui celah di lemari bahwa Yuze Ains dengan paksa mencium Jelita. Bab 210. Melihat adegan ini, Adinata merasa hatinya seperti runtuh. Awalnya, Yuze Ains dan Jelita adalah suami, istri, dan semuanya wajar bagi mereka. Namun saat ini, Adinata masih merasa dirinya masih suami Jelita, tak tega melihat wanitanya mesra dengan pria lain. Dan Jelita tidak menolak lagi, mungkin karena dia takut jika dia menolak lagi, Yuze Ains akan curiga. Adinata mengepalkan tinjunya. Saat ini, dia benar-benar ingin membuka pintu lemari, berjalan mendekat, dan meninju wajah Yuze Ains. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengalahkan Yuze Ains sekarang? Yuze Ains adalah suami Jelita. Jelita tidak ada hubungannya denganku sekarang. Adinata menghibur dirinya dengan cara ini, mencoba menenangkan hatinya yang mengamuk. Namun, Adinata memikirkan apakah dia pernah hidup seperti ini bersayuki Yuze Ains selama Jelita menjadi istrinya. Memikirkan adegan ini, yang muncul selama pernikahan Adinata dan Jelita, Adinata sekali lagi mengepalkan tinjunya dan ingin segera keluar dan memukul Yuze Ains. Namun, dia kembali menahannya. Apa yang terjadi setelah pemukulan itu? Begitu Cynthia Yandra tahu bahwa saya bersembunyi di lemari kamar hotel mereka, penjelasan apapun tidak akan ada gunanya. Dengan cara ini, Adinata menghabiskan 10 menit tersulit dalam hidupnya. 10 menit kemudian. Baiklah, sudah waktunya kamu pergi. Kaizi dan yang lainnya masih menunggumu. Jelita mengangkat gendongan dan mendesak Yuze Ains pergi. Yuze Ains menyeka lipstik di mulutnya dengan puas. Baiklah, aku pergi dulu, tunggu sampai aku kembali di malam hari untuk melanjutkan. Haha, Adinata idiot. Apa bagusnya Cynthia Yandra, seorang wanita tua berusia 30-an? Dia bahkan tidak sebaik kamu, Jelita. Saat Jelita mendengar Yuze Ains tiba-tiba memarahi Adinata, dia tiba-tiba panik. Adinata masih bersembunyi di lemari. Oke, ayo pergi. Jelita berdiri dan mendorong Yuze Ains keluar, takut Adinata akan keluar dari lemari dan memukul seseorang. Setelah Yuze Ains pergi, Adinata keluar dari lemari. Jelita menemukan bahwa seluruh ekspresi Adinata telah berubah drastis. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tidak marah sama sekali, dia terlihat sangat marah. Adinata tidak mengatakan sepatah kata pun dan hendak langsung pergi. Jelita meraih Adinata dan berkata, "Hei, jangan terburu-buru pergi. Jika kamu pergi sekarang, Yuze Ains mungkin akan melihatmu. Tunggu beberapa menit lagi, oke?" Adinata duduk di sofa, masih diam. Ketika Jelita melihat ekspresi Adinata, dia tersenyum. Adinata, apakah kamu cemburu saat melihat Yuze Ains dan aku bermesraan? Adinata mencibir, lucu sekali. Betapa cemburunya aku? Kamu dan Yuze Ains adalah suami istri. Kamu bisa sedekat yang kamu mau. Aku akan memperlakukannya sebagai keuntungan gratis. Jelita juga tertawa, kamu masih keras kepala. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apakah kamu cemburu atau marah? Aku tidak tahu apakah kamu cemburu. Kamu jelas masih menyukaiku, kan? Karena itu, Jelita berinisiatif untuk mencium Adinata. Adinata segera berdiri dari sofa dan mendorong Jelita menjauh dengan jijik. Bah, Jelita, kamu sangat menjijikkan. Kamu baru saja mencium Yuze Ains dan kamu menciumku? Jelita juga sangat marah. Dia berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Adinata berulang kali, namun Adinata tidak menghargainya berkali-kali. Kali ini lebih ekstrim lagi, saat aku menciumnya, dia masih ingin muntah dan merasa menjijikkan. Jelita berkata dengan marah, Adinata, mengapa kamu tidak menyukaiku ketika kamu menjadi kurir pengantar barang? Ya, aku menceraikanmu karena kamu miskin dan keluargamu tidak menginginkanmu lagi. Aku menikah dengan Yuze Ains karena dia lebih kaya darimu. Tapi bagaimana denganmu? Bukankah karena kamu bersama Cynthia Yandra karena dia kaya? Kamu dulunya adalah nasi lunakku dan menjadi menantu keluarga Wibisana kami. Sekarang kamu adalah nasi lunak Cynthia Yandra. Apakah kamu masih ingin menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Kin? Adinata juga terstimulasi oleh Jelita dan menjawab, ya, itulah yang saya pikirkan. Saya hanya suka makan makanan lunak, tetapi saya tidak punya uang. Saya miskin. Saya hanya ingin menjadi menantu. Itu sangat tidak berguna. Sebaiknya kamu tidak menyukaiku seumur hidupmu. Karena kita berdua bersama pasangan kita saat ini karena uang, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dengan makanan keras dan lunaknya. Setelah mengatakan itu, Adinata sangat marah sehingga dia langsung meninggalkan kamar hotel. Dia ingin berurusan dengan Yuze Ains, dan dia ingin membalas dendam pada Jelita. Dia ingin Chunfeng Express milik keluarga Ains menghilang dari industri pengiriman ekspres dalam negeri.
Dalam beberapa hari berikutnya, Adinata, Chintya Yandra, Jelita dan Yuze Ains menonton pertandingan di tempat Olimpiade yang berbeda. Mereka bertemu beberapa kali selama periode ini, namun baik Chintya Yandra maupun Yuze Ains tidak mengetahui apa yang terjadi pada Adinata dan Jelita malam itu. Lebih dari 10 hari kemudian, pada akhir Agustus, Adinata dan Chintya Yandra kembali ke Tianhai dengan pesawat. Mereka tidak kembali sendirian, tetapi membawa 1.000 wanita yang belum menikah dari negara kepulauan itu bersama mereka. Perusahaan Bailey memberi mereka paspor, visa Z, gaji yang dijanjikan, dan akomodasi, juga memberi mereka pelatihan bahasa Mandarin, bahkan ada yang mengajari mereka cara mengendarai sepeda listrik, DLL, tetapi membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal. Uang. Segera, kemampuan Bailey untuk membakar uang akan mengejutkan seluruh komunitas bisnis Tiongkok. Dengan cara ini, setelah 1 bulan pelatihan, saat itu adalah sore yang cerah di bulan Oktober di musim gugur emas. Di kota Tianhai, sebuah komunitas biasa, seorang otaku yang berprofesi sebagai pembawa acara game ingin mengirim paket ekspres ke ibu kota, maka ia memilih Bailey Express yang biasa ia gunakan dan harganya relatif murah, dan memesan melalui ponselnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu. Pria itu membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik mengenakan kimono. "Halo, Tuan, Anda sangat beruntung." Aksennya terdengar seperti wanita pulau, dia mengenakan terusan khusus bergaya kimono dan membungkuk sopan sambil menyapa pria itu. Tidak mungkin, penduduk pulau hanya suka membungkuk. Hal ini menyanjung otaku, dan dia dengan cepat membungkuk malu-malu sebagai balasannya. "Wanita muda itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari tempat yang salah?" Otaku ini bahkan tidak mengenal beberapa wanita dari Tiongkok, apalagi beberapa gadis asing yang cantik. Gadis dari negara kepulauan itu menjawab dalam bahasa Mandarin yang cukup fasih, "Saya kurir dari Bailey Express." "Pak, apakah Anda ingin mengirim sesuatu?" Pria itu langsung tercengang. "Apa yang terjadi? Mengapa kurir Bailey Express berubah menjadi gadis pulau cantik yang mengenakan kimono?" Ya," jawab pria itu malu-malu. Gadis pulau itu hanya tahu sedikit bahasa Mandarin, tetapi hal ini tidak menghalangi pekerjaannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan hanya memindai alamat yang diberikan oleh pria itu, dan perangkat lunak akan secara otomatis mengidentifikasi alamat dan nomor telepon tertentu. Kemudian, gadis dari negara kepulauan itu memasukkan barang-barang yang ingin dikirim oleh lelaki itu ke dalam tas ekspres dan bertanya dengan sopan, "Terima kasih Pak, telah mendukung Bailey Express. Ingin tahu tentang kebugaran renang?" Otaku tertegun sejenak. "Saya pergi, kenapa kurir masih mempromosikan game?" Ya, kata otaku berulang kali.